wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang cukup sering jadi perdebatan di kalangan anak muda, yaitu mapan dulu baru nikah. Nah, aku yakin hampir semua dari kita pernah dengar kalimat jangan nikah kalau belum mapan. Tapi pertanyaannya, mapan itu sebenarnya apa sih? Dan apakah Islam memang mengajarkan kita untuk menunggu mapan ini belum nikah? Karena jujur aja ya, kalau dilihat dari anak muda zaman sekarang, standar mapan itu makin tinggi. Kayak dulu mungkin bagi orang-orang cukup untuk memiliki pekerjaan saja. Kalau sekarang ada yang bilang harus punya rumah, kendaraan, tabungan, investasi, bahkan karir yang benar-benar stabil. Padahal kalau standarnya terus naik, kapan nikahnya dong? Jadi hari ini kita sudah ada narasumber yang narasumber pertama yaitu Fatia. Narasumber kedua kita ada Sasti. Narasumber ketiga ada narasumber keempat ada Pelangi. Aku mau nanya nih ke narasumber pertama kita yaitu Fatia. Menurut kamu, kenapa banyak orang sekarang itu menjadikan kemapanan itu sebagai syarat utama untuk menikah? Kalau aku sih lihat sekarang sih karena banyak orang tuh ngelihat pernikahan itu dari tanggung jawab sisi dari ekonominya sih ya. Jadi nikah itu memang banyak banget butuh biaya gitu. Ada kebutuhan sehari-hari lah, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan keluarga lainnya yang banyak banget. Jadi kalau menurut aku sih wajar banget ya kalau orang tuh pengen mempersiapkan dirinya terlebih dahulu gitu biar mapan deh gitu. Oh, berarti keinginan untuk mapan itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah ya? Iya sih, justru menurut aku bagus banget kalau orang itu mau tanggung jawab gitu. Tapi yang jadi masalah tuh kadang kita buat standarnya tuh kayak tinggi banget gitu. Yang awalnya bilang harus punya pekerjaan tetap tuh setelah dapat kerjaan bilangnya harus punya rumah. Habis punya rumah harus punya mobil. Nah abis itu akhirnya tuh nikah ini tuh jadi ketunda-tunda terus gitu. Nah kalau dari sudut pandang Islam sendiri itu kayak gimana? Nah, jadi menurut Islam itu menikah itu kan bukan sekedar urusan duniawi ya, tapi juga itu tuh adalah bentuk gitu dari ibadah kita. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, berarti itu bukan termasuk golonganku. Nah, jadi tujuan menikah juga tuh bukan hanya untuk membangun gitu kehidupan yang nyaman di dunia. Nah, tapi juga untuk menjalankan sunnah Rasul dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti orientasinya bukan cuma materi ya? Iya, nah, betul banget. Karena kalau tujuan hidup seorang muslim itu hanya mengajar kepada kemapanan materi, maka target itu tuh tidak akan pernah selesai gitu. Selalu ada yang ingin dicapai, seperti yang tadi Fatia bilang kan, kayak kalau udah punya rumah gitu kan nanti dibilang lagi harus punya mobil gitu. Jadi sedangkan Islam tuh nggak mengajarkan itu gitu, tapi mengajarkan keseimbangan antara usaha duniawi dan tujuan akhirat. Nah, jadi aku tuh pernah dengar ada hadis tuh yang sering banget dikaitkan dengan pernikahan. Bunyinya seperti ini: wahai para pemuda, barang siapa yang mampu maka menikahlah. Jadi menurut kamu Atila, apa arti kata mampu? Menurut aku sendiri itu ya banyak orang yang mengartikan mampu itu kayak kita itu udah mampu secara finansial, kita udah kaya, kita udah punya rumah, bahkan kita udah bisa kemana aja. Padahal menurut ulama sendiri, mampu itu adalah mampu secara fisik, mental, dan tetap juga ada finansial, tapi dia bukan yang utama. Karena bisa aja kita udah kaya raya tapi dia mentalnya belum kuat untuk melakukan pernikahan. Bisa aja dia nanti lepas dari tanggung jawab. Bahkan bisa aja dia menganggap kalau menikah itu hanya sekedar menikah, bukan berarti kayak menyatukan antara keluarga dia dengan keluarga si pasangannya. Oh, menarik sih. Karena kalau harus kaya dulu, mungkin banyak orang yang akan terus menghindari nikah. Bener, yang penting seorang itu memiliki kesadaran bahwa menikah itu bukan hanya sekedar tanggung jawab yang ditanggung sebentar doang, tapi kan menikah itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan selama seumur hidupnya gitu. Nah ini tuh
teman-teman keluarga pasti ngarepnya tuh kayak nikah sama yang wah, udah gitu pesta yang gede gitu, harus ngundang semua orang. Ada after party. Iya tuh, aduh, bayangin berapa yang harus kita keluarin. Kan dia kayak kalau kayak gitu kan kita jadi takut nikah ya. Aduh, banyak banget yang harus siapin, belum ini, belum itu. Terus apa lagi? Iya, budgetnya tuh Paling rendah itu 100. aduh, itu kayaknya cuma dapet apa ya sekarang. Udah gitu media sosial sekarang sih ngebuat kayak ini tuh harus ada standar yang tinggi. Ini tuh Selalu merasa bener lah ya, standar sosmed gitu kan. Iya, bener banget. Kadang tuh kita kayak sering membandingkan proses hidup kita sama proses hidup artis yang Iya, kayak padahal kan beda banget. jauh banget. Kita kayak harus memenuhi ekspektasi ini kalau kita harus menikah kayak mereka. Padahal kan kita kan orang yang berbeda sama Iya. artis ya. Kayak maksudnya kita bisa aja nih nikah yang sederhana, nggak usah yang terlalu wow banget. Iya. Karena juga dalam Islam tuh kita diajarkan untuk fokus pada usaha dan juga kemanusiaan, bukan pada gengsi. Iya. Nah, bahkan jangan sampai gitu kemapanan kita tuh menjadi standar gitu, menjadi alasan untuk menunda-nunda kebaikan. Karena kan kita juga nggak pernah tahu ya kapan kesempatan hidup yang Allah tuh berikan ke kita. Jadi kalau aku bisa tarik kesimpulan dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa Islam tidak mengajarkan kita untuk sempurna sebelum menikah. Jadi memang dalam Islam itu dianjurkan untuk persiapan baik secara finansial, secara mental maupun spiritual. Tetapi kemapanan itu bukan berarti harus kaya raya dan memiliki segalanya. Ya, yang penting itu menurut aku sih tanggung jawabnya sih. Benar. Terus niat juga yang benar pada Allah. Usahanya juga